Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok F, kelas 19 7AK07. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu perbandingan algoritma C4.5 dan Naive Bayes dalam memprediksi risiko serangan jantung di Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok F terlebih dahulu. Yang pertama, ada Kukuh Wijayanto. Yang kedua ada Laksita Widyadana Pangestu. Yang ketiga ada Maila Kamalia Azharo. Yang keempat ada Muhammad Nur Wahidin. Yang kelima ada Muhammad Fitriyadinul Al-Amin. Yang keenam ada Rosidedu Deliani. Dan yang ketujuh ada Seni Rahman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari hasil tugas kami, yaitu penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di Indonesia, dengan jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini menuntut adanya upaya deteksi dini yang lebih efektif dan akurat agar risiko serangan jantung dapat diketahui sejak awal. Seiring perkembangan teknologi informasi, ketersediaan data kesehatan dalam jumlah besar membuka peluang untuk dimanfaatkan melalui teknik data mining sebagai alat bantu analisis dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan algoritma C4.5 dan Naive Bayes untuk memprediksi risiko serangan jantung pada masyarakat di Indonesia, dengan tujuan mengetahui algoritma yang memiliki performa terbaik serta dapat digunakan sebagai sistem pendukung keputusan dalam diagnosa awal. Selanjutnya yaitu ada permasalahan dan solusi yang akan disampaikan oleh teman kami. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dan solusi. Di sini permasalahannya adalah tingginya kasus serangan jantung di Indonesia, dua, kesulitan dalam menentukan algoritma yang paling efektif untuk prediksi, ketiga, data kesehatan yang kompleks dan beragam. Untuk solusinya adalah menerapkan teknik data mining, kedua, membandingkan algoritma C4.5 dan Naive Bayes, ketiga, menggunakan rapid miner sebagai alat permodelan dan evaluasi. Di sini ada rumusan masalah, yaitu rumusan masalah penelitian yang berupa menjawab tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana proses pengelolaan dan permodelan data untuk prediksi risiko serangan jantung menggunakan algoritma C4.5 dan Naive Bayes. Kedua, bagaimana hasil perbandingan performa kedua algoritma tersebut berdasarkan metrik evaluasi. Ketiga, algoritma manakah yang memberikan hasil lebih baik dalam memprediksi risiko serangan jantung pada dataset masyarakat Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian. Untuk penelitian, ini memiliki tujuan sebagai berikut: mengolah data heart attack prediction in Indonesia menggunakan tahapan data mining, processing, modeling, dan evaluasi. Untuk kedua, membangun model prediksi risiko serangan jantung menggunakan algoritma C4.5 dan Naive Bayes. Membandingkan performa kedua algoritma berdasarkan akurasi, presisi, recall, advance score, dan odds. 4. Menentukan algoritma terbaik yang dapat digunakan untuk prediksi awal risiko serangan jantung pada masyarakat Indonesia. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Bagi peneliti, memberikan kontribusi teoritis terkait penerapan metode data mining untuk prediksi penyakit jantung. 2. Bagi tenaga medis dan rumah sakit, menjadi alat bantu pendukung keputusan decision support system dalam menganalisis risiko pasien berdasarkan data klinis. Bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan, terutama terkait faktor risiko penyakit jantung. 4. Bagi pengembang sistem, sebagai dasar pengembangan aplikasi prediksi kesehatan berbasis machine learning. Landasan teori. Penelitian ini berfokus pada konsep data mining dan penerapan algoritma klasifikasi dalam bidang kesehatan. Data mining ini merupakan proses pengolahan data dalam jumlah besar untuk menemukan pola
dan informasi tersembunyi yang berguna dalam pengambilan keputusan dalam konteks kesehatan. Data mining digunakan untuk memprediksi resiko penyakit, termasuk serangan jantung melalui tahapan KDD, yang meliputi pemilihan data, pembersihan data, transformasi data, pemodelan, evaluasi, dan interpretasi hasil. Teknik klasifikasi menjadi metode utama karena mampu mengelompokkan data pasien ke dalam kategori beresiko atau tidak beresiko. Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah C45 dan naive Bayes. Algoritma C45 ini merupakan metode decision tree yang membangun pohon keputusan berdasarkan perhitungan entropi dan gain ratio, sehingga menghasilkan aturan keputusan yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Sementara itu, naive Bayes adalah algoritma probabilistik yang digunakan teorema Bayes dengan asumsi independensi antar atribut. Dikenal karena kesederhanaan, kecepatan komputasi, dan performa yang stabil pada dataset besar. Proses pemodelan dan evaluasi kedua algoritma ini dilakukan menggunakan Rapid Miner, yaitu perangkat lunak data mining berbasis visual yang memudahkan processing pemodelan serta pengukuran performa model melalui metrik akurasi, presisi, recall, F1, score, dan outs. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan data mining dengan metode klasifikasi. Data yang digunakan berasal dari dataset Heart Attack Prediction in Indonesia dan memiliki tahapan penelitian meliputi yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga preprocessing data atau pembersihan, normalisasi dan transformasi, yang keempat permodelan menggunakan algoritma C45 dan naive Bayes, dan yang kelima adalah evaluasi kinerja model menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, F1 score, dan AUC. Dan yang terakhir adalah analisis dan hasil penarikan kesimpulan. Untuk seluruh proses permodelan dan evaluasi ini dilakukan menggunakan aplikasi Rapid Miner. Untuk proses data miningnya, yang pertama ada data selection atau pemilihan data yang relevan. Yang kedua data cleaning atau pembersihan data untuk mengatasi nilai kosong dan duplikasi. Yang ketiga data transformasi agar data sesuai dengan kebutuhan algoritma. Dan yang keempat ada data modeling atau permodelan menggunakan algoritma C45 dan naive Bayes. Yang kelima ada evaluasi hasil untuk menilai kinerja model. Dan yang terakhir ada interpretation atau implikasi. Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan model prediksi yang kuat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aturan keputusan. Untuk yang pertama, aturan keputusan untuk algoritma C45. Seluruh data dihitung entropi awalnya berdasarkan distribusi kelas ya dan tidak. Setiap atribut diuji menggunakan gain ratio untuk melihat atribut mana yang paling memisahkan kelas. Selanjutnya, atribut lingkar pinggang memiliki gain ratio tertinggi sehingga menjadi node akar. Kemudian dataset dibagi ke dalam beberapa cabang berdasarkan nilai lingkar pinggang rendah atau tingginya. Kemudian pada setiap cabang, atribut lain seperti tekanan darah diastolik, kolesterol, HDL, riwayat penyakit jantung, dan hipertensi kembali dihitung gain rationya hingga terbentuk daun atau kelas. Ketentuannya, jika lingkar pinggang tinggi, sama dengan resiko serangan jantung meningkat. Lalu, jika lingkar pinggang tinggi dan tekanan darah diastolik tinggi, serangan jantung sama dengan iya. Jika penyakit jantung ya dan hipertensi sama dengan iya, serangan jantung sama dengan iya. Jika lingkar pinggang normal dan kolesterol HDL baik, serangan jantung sama dengan tidak. Selanjutnya, naive Bayes. Aturannya berbeda dengan algoritma C45. Algoritma naive Bayes tidak membentuk pohon atau aturan if-then, tetapi menghasilkan keputusan berdasarkan perhitungan probabilitas dari data Excel yang sama. Asal aturan keputusan, yaitu dataset Excel, digunakan untuk menghitung
probabilitas awal atau prior untuk di mana P sama dengan serangan jantung sama dengan iya. P mewakili serangan jantung sama dengan iya untuk setiap atribut, misalnya lingkar pinggang, tekanan darah, kolesterol, diabetes, hipertensi, dapat dihitung menggunakan nilai P sama dengan atribut serangan jantung sama dengan iya, P atribut serangan jantung sama dengan tidak. Naive Bayes mengasumsikan bahwa seluruh atribut saling independen sehingga probabilitas tiap atribut dikalikan. Hasil perkalian tersebut menghasilkan probabilitas posterior untuk masing-masing kelas. Mekanisme aturan keputusan, jika P, ya, data pasien lebih besar daripada P, tidak, data pasien, sama dengan prediksi serangan jantung, sama dengan iya. Jika sebaliknya, sama dengan tidak. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasinya untuk berdasarkan dataset Heart Attack Prediction in Indonesia yang digunakan algoritma C4.5 membentuk aturan keputusan melalui struktur pohon keputusan dengan atribut lingkar pinggang sebagai faktor dominan. Sedangkan algoritma Naive Bayes menentukan keputusan berdasarkan perhitungan probabilitas seluruh atribut secara simultan. Terus di sini ada tabel yang aspek dari sumber aturan C4.5-nya, struktur pohon dari gain ratio, terus dari naive Bayes probabilitas data, terus dari peran atribut itu bertingkat, belum buka dominan, terus pendukung, penutup, setara, bentuk aturan, if, then, problematik. Terus interpretasi mudah dipahami, tidak eksplisit. Kesesuaian analisis faktor risiko, prediksi cepat. Terus evaluasi kinerja model. Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan dataset Heart Attack Present Prediction in Indonesia melalui metode 10 triple scores validation pada rapid manner dengan metrik akurasi presisi, recall, F1 score, dan AUC. Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma C4.5 memiliki performa lebih baik dengan akurasi 72,62% dan AUC 0,801, sedangkan Naive Bayes memperoleh akurasi 70,08% dan AUC 0,753. Nilai AUC C4.5 yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan klasifikasi yang lebih baik dalam membedakan pasien beresiko dan tidak beresiko serangan jantung. Perbedaan performa tersebut disebabkan oleh kemampuan C4.5 dalam menangkap hubungan antara atribut melalui struktur pohon keputusan, sehingga lebih efektif dalam menganalisis faktor resiko utama seperti lingkar pinggang, tekanan darah, dan kolesterol. Sementara itu, Naive Bayes unggul dalam efisiensi dalam kestabilan komputasi, namun asumsi independensi antara atribut membuatnya kurang optimal dalam memodelkan keterkaitan variabel kesehatan. Dengan demikian, C4.5 lebih direkomendasikan untuk sistem pendukung keputusan, sedangkan Naive Bayes cocok untuk prediksi awal yang lebih cepat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan sama Mas Wahid. Hasil dan pembahasan.
Pengujian model menggunakan dataset Heart Attack Prediction in Indonesia dilakukan dengan metode 10-fold cross validation pada RapidMiner. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa algoritma C4.5 memperoleh akurasi 72,62% dengan AUC 0,801, sedangkan algoritma Naive Bayes memperoleh akurasi 70,08% dengan AUC 0,753. Berdasarkan metrik tersebut, algoritma C4.5 menunjukkan performa klasifikasi yang lebih baik dibandingkan Naive Bayes. Keunggulan algoritma C4.5 dipengaruhi oleh kemampuan membangun pohon keputusan yang memanfaatkan atribut dominan, terutama lingkar pinggang, diikuti tekanan darah diastolik, kolesterol, dan riwayat penyakit jantung. Sebaliknya, algoritma Naive Bayes menggunakan pendekatan probabilistik dengan asumsi independensi antara atribut sehingga lebih efisien namun kurang mampu menangkap hubungan komplain antar variabel. Dengan demikian, C4.5 lebih sesuai untuk analisis faktor risiko, sedangkan Naive Bayes cocok untuk prediksi awal yang cepat. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan pengujian menggunakan dataset Heart Attack Prediction di Indonesia, algoritma C4.5 dan Naive Bayes sama-sama mampu memprediksi risiko serangan jantung dengan baik. Namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa C4.5 memiliki performa lebih unggul dengan akurasi 72,62% dan AUC 0,801 dibandingkan Naive Bayes yang memperoleh akurasi 70,08% dan AUC 0,753. Keunggulan C4.5 terletak pada kemampuannya membentuk pohon keputusan atau binary tree yang mudah diinterpretasikan serta mampu mengidentifikasi faktor risiko utama seperti lingkar pinggang, tekanan darah, kolesterol, dan riwayat penyakit jantung. Sedangkan Naive Bayes lebih efisien namun terbatas oleh asumsi independensi antar atribut. Untuk saran, penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan metode ensembly atau melakukan optimasi fitur dan parameter guna meningkatkan akurasi model. Selain itu, pengembangan sistem prediksi berbasis data mining yang terintegrasi dengan data kesehatan terbaru diharapkan dapat membantu proses deteksi dini. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai perbandingan algoritma C4.5 dan Naive Bayes dalam memprediksi risiko serangan jantung di Indonesia. Kami berharap penjelasan yang tadi kami paparkan dapat menambahkan wawasan serta memberikan gambaran yang lebih jelas tentang materi tersebut. Kami juga menyadari bahwa penyampaian kami masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami sangat terbuka terhadap pertanyaan, kritik maupun saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.